Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 66, Dalang di balik ini semua. Oh, Nak Bagas saya kenal baik, Bu. Dia masih ada hubungan saudara dengan kami. Bagaimana sifatnya? Dia itu anak yang baik sebenarnya, cuma dari kecil dia itu memiliki sifat yang ambisius. Mas Tarjo bapaknya Bagas yang sering cerita kalau dia sering kewalahan menuruti kemauannya Bagas. Setelah Jenar berumur 10 tahun, kami pindah ke Jakarta. Sejak saat itu saya kurang tahu perkembangannya, karena kami berhubungan hanya lewat telepon saja. Bagaimana ibu bisa bertemu kembali dengan Bagas? Mas Tarjo sempat menelepon saya, punya rencana mau menjodohkan Bagas dengan Jenar. Karena Bagas itu sudah suka Jenar dari kecil, tapi terpaksa harus dibatalkan. Kenapa dibatalkan, Bu? Karena saat itu Jenar dan Nak Adam sudah berpacaran, saya tidak mungkin memaksakan kehendak saya. Tapi saya bersyukur karena Nak Adam begitu menjaga dan melindungi Jenar. Tapi maaf, kenapa Bu Indira menanyakan soal Bagas? Mohon maaf sebelumnya Bu Yati, kami tidak bermaksud menuduh, tapi sepertinya Bagas adalah dalang di balik ini semua. Maksudnya Bagas yang menabrak Jenar dan Nak Adam. Itu baru praduga kami, Bu. Kami sudah lama berkecimpung dalam dunia bisnis. Maka segala sesuatu kami selidiki, apalagi kejadian ini beruntun dari gagalnya proyek di Bali. Adam sempat hampir dibunuh di sana, bahkan ada yang mengirim video ke Jenar, dan yang terakhir kecelakaan ini. Waduh, saya orang awam Bu Indira, jadi kurang mengerti hal-hal seperti ini. Iya Bu, saya mengerti. Ibu Yati tidak usah khawatir. Suami saya dan Shaun sedang mengumpulkan bukti. Adam, suara Jenar tampak lirih memanggil Adam. Sepertinya Jenar mulai sadar, Bu. Mari kita ke sana, saya takut kalau dia histeris lagi. Mereka berdua mendekat ke arah tempat tidur Jenar. Kamu sudah sadar sayang? Mama, Adam ma. Iya Mama tahu. Tapi kamu harus tenang Jenar, pikirkan anak dalam kandunganmu. Kamu tidak mau kan membahayakan mereka. Mama yakin Adam akan segera sadar dan berkumpul dengan kita. Iya Ma, aku akan berusaha tenang. Tapi bisakah aku melihat keadaan suamiku sebentar saja? Bisa sayang, Mama akan panggilkan Raihan dan perawat untuk membantumu ke sana, tapi janji kamu harus tenang. Iya Ma, terima kasih. Mama Indira bergegas memanggil Raihan dan beberapa perawat untuk membantu Jenar. Sebelum masuk dalam ruang ICU, Jenar harus mengganti bajunya dengan baju steril dan karena kondisinya masih sangat lemah, dia harus menggunakan kursi roda. Kamu sudah siap? Sudah Ma, ucap Jenar sambil menarik napas panjang. Mama Indira segera memerintahkan perawat untuk mendorong kursinya. Jenar memasuki sebuah ruangan yang didominasi warna putih. Dilihat suaminya sedang terbaring di sana tak sadarkan diri. Banyak alat yang berada di tubuhnya. Sayang, ini aku, ucap Jenar sambil membelai pipi suaminya. Mbak, bisa tinggalkan saya sebentar berdua dengan suami saya? Baik Bu, tapi Dokter Raihan hanya memberi waktu 10 menit, kata perawat itu.
Baiklah. Kalau begitu saya permisi, ucap perawat itu sambil meninggalkan Jenar dengan Adam sendiri. Sayang, ini aku, bisakah kau bangun dan melihatku, ucap Jenar mulai terisak. Ingat dengan janjimu, kau tidak akan meninggalkan aku sendiri, sebenarnya aku ingin mengatakan kabar bahagia, aku hamil Adam. Tidakkah kamu bahagia mendengarnya? Ayo bangun sayang dan peluk aku, air mata Jenar jatuh berderai, sambil memegang tangan Adam dan terkadang menciumnya. Bu Jenar, waktunya sudah habis. Mari saya antar ibu kembali ke kamar. Iya, sebentar lagi, pinta Jenar. Sayang besok aku akan kembali, istirahatlah, aku mencintaimu, bisik Jenar di telinga Adam. Perawat segera membawa Jenar kembali ke kamar. Mbak, bisa bawa saya menemui Dokter Reyhan? Baik, Bu. Setelah berjalan melewati lorong ruang ICU, perawat itu membawa Jenar menuju ruangan Dokter Reyhan. Selamat sore dok, Ibu Jenar ingin bertemu. Baik, suruh dia masuk. Selamat sore Dokter Reyhan, sapa Jenar. Sore, bagaimana keadaanmu? Sudah lebih tenang dok. Syukurlah, ada apa ingin bertemu denganku? Aku ingin mengetahui kondisi suamiku. Baiklah, kalau kamu sudah siap mendengarnya. Apa yang terjadi pada kami malam itu, dok? Aku tidak tahu persis, dari rekaman CCTV yang aku lihat ada mobil jeep sengaja dengan kecepatan kencang berusaha menabrakmu. Tetapi dengan cepat Adam mendorongmu dan dialah yang tertabrak. Kamu hanya mengalami benturan ringan sedangkan Adam ada gumpalan di kepalanya, patah tulang di kaki dan rusuknya. Ya Tuhan, separah itukah? Untuk patah tulang di kaki dan rusuknya tidak ada masalah, hanya di bagian kepalanya saja yang membuatnya tidak sadarkan diri sampai sekarang. Biasanya berapa lama kondisi pasien tidak sadarkan diri pasca operasi di kepala? Kami tidak bisa memprediksinya Jenar, semua tergantung kondisi pasien, ada yang 1 bulan, setengah tahun bahkan ada juga yang sampai bertahun-tahun. Tidak dok, jangan berkata seperti itu, aku yakin suamiku akan sadar. Aku harap kamu kuat Jenar, agar bisa memberi semangat pada suamimu. Berbicara dan komunikasilah dengan dia karena pada dasarnya bawah alam sadarnya dia bisa mendengar semua yang kita katakan. Sekaligus untuk merangsang agar dia segera sadar. Baik dokter, aku akan berusaha kuat untuk kesembuhan Adam. Bagus. Sekarang kembalilah ke kamar dan istirahatlah, kau bisa menjenguk Adam secara rutin tapi hanya 10 menit, oke? Terima kasih dokter, ucap Jenar sambil didorong untuk kembali ke kamar. Sementara itu di sebuah kamar kosan yang kecil di pinggiran kota Jakarta. Tampak seorang laki dengan pakaian yang lusuh sedang menelepon seseorang. Kamu harus membantu aku keluar dari sini. Ups, sorry Bagas, aku tidak bisa menolongmu, karena kau sudah mencelakakan Adam, pria yang aku cintai. Brengsek kamu, ingin lempar batu sembunyi tangan rupanya. Aku tidak akan menabrak Adam jika kau tidak punya rencana membunuh Jenar terlebih dulu. Aku tidak berniat mencelakakan Jenar. Tidak perlu pura
pura-pura aku punya rekaman suara yang isinya kau sedang memerintah seseorang untuk membunuh Jenar, seolah-olah kau buat seperti kecelakaan. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Jessica wanita licik, kau tidak perlu menyembunyikan apa dariku. Apa yang kamu inginkan, brengsek? Kebebasan tentu saja, tapi ingat jangan kau sentuh Jenar seujung rambut pun jika kau tak ingin bernasib seperti Adam. Oke, di mana kita bisa ketemu? Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Panggilan terputus. Kurang ajar kau, Bagas, berani mengancamku. Kita lihat saja siapa yang berkuasa di sini, batin Jessica sambil tersenyum licik. Nih paspor dan beberapa uang, ucap Jessica sambil menyerahkan tas yang berisi paspor dan uang untuk Bagas. Kau kira aku butuh ini? Yang aku butuhkan, bantu aku menghilangkan semua bukti agar polisi tidak curiga dan aku tak menjadi buronan. Hei, tidak semudah itu. Kau pikir gampang menghilangkan semua bukti kejahatan kita dalam sekejap? Harus bisa, dan kalau misalnya tidak ada jalan lain, kau juga harus terseret dalam masalah ini. Aku tidak mau membusuk di penjara sendirian. Tenang, itu tidak akan terjadi. Aku akan menghilangkan semua bukti, tapi aku butuh waktu, Bagas. Sementara ini kau pergilah dulu ke Jerman, itu paspor dan beberapa uang untuk kau hidup di sana. Naik pesawat, kau gila, aku bisa tertangkap. Tidak. Malam ini kau akan naik kapal selundupan ke Jerman. Di pelabuhan nanti anak buahku sudah menunggumu di sana, dia yang akan mengurus semuanya. Baiklah, aku beri waktu kau 1 bulan, jika tidak kita berdua akan membusuk di penjara bersama, ingat itu. Hei, calm down, aku akan urus semua. Mereka berdua berpisah. Jessica segera kembali ke apartemennya, dan Bagas kembali ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota Jakarta. Ia segera mempersiapkan semuanya sebelum malam tiba. Setelah semuanya siap, Bagas segera berangkat menuju pelabuhan. Dia sengaja naik ojek agar tidak menimbulkan kecurigaan. Karena mungkin saja gambar atau fotonya sudah tersebar di mana-mana. Hanya memakan waktu 30 menit Bagas sudah sampai ke pelabuhan. Berhenti di sini saja, Mas. Baik, Pak. Tapi pelabuhan ini kelihatan sepi. Kalau nanti tidak jadi, telepon saya saja, Pak, nanti saya jemput. Iya, terima kasih. Kembaliannya ambil saja. Wah, terima kasih, Pak. Saya pergi dulu. Setelah tukang ojek itu pergi, Bagas segera masuk ke dalam pelabuhan. Dia mencari orang suruhan Jessica. Tuan Bagas. Ya betul, Anda siapa? Tanya Bagas waspada. Saya Yoga. Saya temannya Nona Jessica yang akan mengurus semua keperluan Anda berangkat ke Jerman. Oh, baguslah. Di mana kapalnya? Ada di sebelah sana, mari ikuti saya. Bagas pun segera mengikuti langkah Yoga. Tapi ada yang aneh, kenapa mereka tidak menuju arah kapal berlabuh melainkan ke kontainer. Hei, tunggu, apakah kita tidak salah jalan? Kemana kau akan membawaku? Sebentar lagi sampai. Jangan kau bohongiku. Laki yang bernama Yoga itu menghadkan langkahnya. Dia mengambil sesuatu dalam sakunya dan itu adalah pisau lipat. Dengan gerakan cepat dia menusuk perut Bagas.
Kau. Maaf tuan, saya hanya menjalankan perintah. Seketika Bagas terkapar dan bergegas yoga membawa tubuhnya dan membuangnya ke laut. Dia juga membakar tas yang dibawa oleh Bagas. Setelah selesai membereskan pekerjaannya, dia segera melapor pada Jessica. Semua sudah saya bereskan, Nona. Bagus, aku akan transfer ke rekeningmu. Sementara ini, pergilah berlibur. Baik, Nona. Jessica tersenyum puas karena semua yang menghalanginya telah dia lenyapkan, kecuali Jenar, tunggu waktu dan rencana yang matang. Batin Jessica. Bersambung.